Oke, selamat datang di presentasi tentang manajemen resiko TI. Perkenalkan, nama saya Saverio Agostino dengan NIM 21010200002. Jadi, pada sesi ini kita akan mempelajari konsep dasar manajemen resiko, prinsip-prinsip utamanya, serta siklus manajemen resiko yang efektif. Resiko TI dapat mempengaruhi berbagai aspek operasional dan reputasi organisasi, sehingga memahami dan mengelola resiko ini sangat penting. Definisi resiko dan manajemennya. Resiko adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memengaruhi hasil suatu kegiatan, baik secara positif ataupun negatif. Nah, berbeda dengan masalah yang sudah terjadi. Resiko adalah potensi kejadian yang perlu kita antisipasi. Manajemen resiko melibatkan proses identifikasi, analisa, dan antisipasi resiko secara proaktif untuk mengoptimalkan peluang dan meminimalkan kerugian. Lalu ini ada prinsip-prinsip dari dasar manajemen resiko. Jadi manajemen resiko itu harus bersifat proaktif. Artinya, kita harus mengantisipasi resiko sebelum, sebelum terjadi. Nah, pendekatan ini harus kolektif dan melibatkan semua pihak yang terkait. Partisipasi terbuka penting untuk membahas berbagai potensi resiko dan mengembangkan strategi penanggulangan. Proses ini juga harus iteratif, memungkinkan kita untuk belajar dari pengalaman dan memperbaiki proses secara berkelanjutan. Lalu ini ada siklus manajemen resiko, ada 6. Jadi siklus manajemen resiko dimulai dengan mengidentifikasi potensi resiko. Setelah itu, kita menganalisis dan memprioritaskan resiko berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Nah, rencana penanggulangan dibuat dan diimplementasikan untuk resiko yang diprioritaskan. Pemantauan dan pelaporan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan efektivitas langkah-langkah penanggulangan. Nah, ketika resiko terjadi, kita mengendalikan dampaknya dengan rencana yang telah disiapkan. Setelah itu, kita menilai apa yang telah dipelajari untuk meningkatkan proses di masa depan. Lalu ini ada identifikasi resiko. Mengidentifikasi resiko adalah langkah awal yang sangat penting dan harus melibatkan seluruh tim untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Pengalaman tim dan pengetahuan umum tentang risiko membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko. Kebijakan dan prosedur organisasi memberikan panduan tentang cara mengelola risiko, memahami konteks, tujuan, dan karakteristik kegiatan juga membantu dalam mengidentifikasi risiko spesifik yang mungkin akan dihadapi. Lalu ada penyataan risiko. Jadi setiap resiko yang diidentifikasi harus dirumuskan dengan jelas dalam pernyataan resiko yang mencakup penyebab, kondisi, atau kejadian yang mencerminkan resiko, akibat langsung pada kegiatan, dan dampak lanjutan pada bisnis. Nah, pernyataan yang rinci membantu dalam memahami resiko dan merencanakan langkah penanggulangan yang tepat. Lalu ada analisa dan prioritas resiko. Setelah resiko diidentifikasi, kita perlu menganalisis dan memprioritaskannya berdasarkan derajat resiko yang dihitung dari probabilitas terjadinya dan dampaknya. Metode penilaian ini bisa kuantitatif, semi kuantitatif, ataupun kuantitatif. Metode penilaian bisa kualitatif, semi kuantitatif, atau kuantitatif. Ya, benar. Ya, benar. Sorry. Ya, 3 ya. Ya, kalau nggak salah ada 3. Metode penilaian itu bisa kualitatif, semi kuantitatif, atau kuantitatif. Tapi saya tulisnya cuma 2 ya, kualitatif atau kuantitatif. Ya, oke, gitulah. Jadi analisis ini membantu kita fokus pada resiko yang paling signifikan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Rencana penanggulangan. Rencana penanggulangan harus mencakup tindakan spesifik untuk mengendalikan resiko dengan prioritas tinggi. Prinsip penanggulangan melibatkan pengendalian penyebab untuk mengurangi probabilitas dan mengendalian akibat untuk mengurangi dampak. Ya. Jadi tindakan alternatif termasuk menerima resiko, menghindarinya, mengalihkan, mengurangi atau menyiapkan rencana cadangan. Lalu ada pemantauan resiko. Nah, pemantauan terus-menerus terhadap resiko dan efektivitas mekanisme kontrol itu sangat penting ya teman-teman.
Jadi menggunakan metrik indikator membantu dalam mengukur kinerja kegiatan dan menentukan kapan rencana kontingensi harus diaktifkan jika resiko terwujud. Nah, next kita ada kontrol atau penanggulangan. Nah, ketika resiko terjadi, kita harus segera menjalankan rencana penanggulangan yang telah disiapkan untuk mengendalikan dampaknya. Ini termasuk tindakan cepat dan tepat untuk meminimalkan kerugian dan memastikan kelanjutan operasional. Nah, setelah menangani resiko, kita harus menilai nih, apa yang telah kita pelajari dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan proses manajemen resiko. Mendokumentasikan pelajaran yang dipetik dalam basis pengetahuan risiko membantu dalam mengidentifikasi, menganalisa, dan mengelola risiko di masa depan dengan lebih baik. Tata kelola risiko TI. Jadi TI memainkan peran yang sangat penting dalam organisasi modern. Dampak insiden risiko TI bisa sangat merugikan pihak internal dan eksternal, serta merusak reputasi organisasi. Oleh karena itu, tata kelola risiko TI itu harus dikelola dengan baik untuk melindungi integritas dan keberlanjutan operasional. Nah, sebagian besar resiko TI itu bukan berasal dari masalah teknis, tetapi dari kegagalan dalam proses pengawasan dan tata kelola, teman-teman. Jadi kelemahan dalam manajemen risiko TI itu dapat terlihat dari pengelolaan TI yang tidak efektif, kompleksitas yang tidak terkendali, dan kurangnya kesadaran terhadap resiko. Nah, kompleksitas yang tinggi dalam aset TI itu meningkatkan kerawanan terhadap resiko. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang berkeahlian menimbulkan ketergantungan pada pihak ketiga, yang juga dapat menjadi sumber resiko. Nah, kurangnya kesadaran terhadap resiko, TI harus ditingkatkan di seluruh organisasi. Jadi kesadaran terhadap resiko TI itu harus ditingkatkan di seluruh organisasi, teman-teman. Nah, ini termasuk edukasi dan pelatihan bagi karyawan agar mereka memahami pentingnya keamanan TI dan bagaimana cara menghindari resiko. Menciptakan budaya peka resiko membutuhkan komitmen dari semua level organisasi. Ini termasuk investasi dalam implementasi kontrol yang diperlukan dan komitmen dari pimpinan untuk mendukung inisiatif mitigasi risiko. Nah, penerapan kerangka kerja terpadu dalam mengelola risiko TI itu sangat penting. Fokus pada 3 pilar utama. Jadi yang pertama yaitu penyederhanaan arsitektur TI, penerapan proses tata kelola risiko yang baik, dan penciptaan budaya peka risiko akan membantu dalam mengelola risiko TI secara efektif. Nah, sekian presentasi tentang konsep manajemen risiko, dan terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam.